Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Snacknya boleh ambil dua kalau belum sempat. Langsung cepat. Nanti ada telat resiko gitu kan. Sekali lagi, tapi sebelum sekali lagi saya doain yang jawab dimudahin urusannya, sehat badannya, dapet Amin. jodohnya, Amin. Sudah yang nikah sih? belum nikah semoga dapat pasangannya. Amin. Dari bisik belum nikah nikah lagi, orang belum nikah udah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita diberikan nikmat, salah satunya nikmat silaturahim, nikmat iman, nikmat bersama untuk kita menimba ilmu di sore hari ini. Maka dari itu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke suri tauladan kita, panutan kita, tokoh kita untuk menggapai jannahnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, bu, sehat Pak? Tadi ada bolong apa pecel belum dibuka. Bapak sehat? Alhamdulillah. Jadi siap Bapak Ibu untuk belajar sore ini? Masya Allah. Ustaz udah siap. Udah tahu materinya? Sudah. Kalau sudah silakan kita pulang sama-sama. Baik, yang insya Allah untuk sore ini kita akan ditemani oleh Raja Pantun, Ustadz Pantun, Raja Pantun. Kalau Raja Dangdut Maromi Irama, maka kalau Ustadz Pantun ada Ustadz Taiful Rahman. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, insya Allah. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh manajemen Isra Grafia dan seluruh ketua Pak Perisai Isra Grafia dan pengurus, dan yang kami hormati juga ketua panitia Ramadan Halal Bihalal tahun ini beserta pengurusnya dan seluruh jamaah yang luar biasa meluangkan waktu sore ini untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita aplaus nggak sih Bapak Ibu? Boleh lah ya. Masya Allah. Sebagai apresiasi bahwa diri kita itu tadi email banyak benar, tapi ada apresiasi ada kajian. Semoga setelah dari sini emailnya berkurang. Amin. Ternyata mungkin banyak gitu, tapi menghadapinya lebih lebih tenang, masya Allah. Dan insya Allah Ustaz Taiful Rahman akan membawakan materi menghadapi Ramadan dengan bijak, persiapan fisik, mental, dan spiritual. Tapi sebelum itu, yuk kita dengarkan tilawatil Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Quran yang dibaca surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين Ayo ikut آمنوا كتب yang online عليكم aja nih. الصيام كما Kan ada كتب undangannya. الذين من Baru قبلكم 13. على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Dedi yang sudah bacakan tilawatul Quran. Semoga setiap ayatnya menemani kita juga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi ayat suci Al-Quran itu sudah pasti memberikan kita getaran hati yang kuat untuk menyambut bulan yang sangat mulia. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Kapan Ramadan akan datang? Satu Ramadan. Waduh, ini kalau dikasih kuis enak nih ya tadi ya. Masya Allah ya. Baik, Bapak Ibu semua, tadi pada saat Bapak Ibu mengambil snack itu ada kiris. Ya, kiris itu bukan kiris untuk pembayaran ya Bapak Ibu ya. Itu kiris untuk form evaluasi untuk kegiatan hari ini yang sekaligus juga mengetahui untuk evaluasi di program-program berikutnya. Jadi silakan nanti di-scan setelah pulang atau nanti bisa dilihat kiris di setiap meja atau di sudut-sudut ruangan. Ya, Alhamdulillah, Tarhib Ramadan seperti biasa, Astra Grafia bekerja sama dengan Perisai dan dibantu oleh beberapa karyawan-karyawatinya untuk memeriahkan bulan Ramadan. Salah satunya ialah kita awali dengan acara Tarhib Ramadan. Nah, untuk itu langsung saja sebelum kita panggil ustadznya, karena ustadznya pantun, saya juga nyiapin pantun setahun yang lalu, lama. Boleh cakapnya Ibu ya, Bapak ya? Belum. Makan kedondong enaknya dirujak. Jangan lupa doa selalu paling awal. Yuk kita sambut Ramadan dengan bijak.
persiapkan fisik, mental, dan spiritual. Kita sambut Ustaz Aibur Rahman. Wallahu Muhammad. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin wal hadirat, ayahanda ibunda yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Berkat izin Allah di kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah. Semoga Allah izinkan perjumpaan dan perkumpulan yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia, langsung ke Turki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Pada ngomong rezeki, insya amin. Nah, yang nggak puasa silahkan, masing-masing sudah dapat kotak yang insya Allah isinya adalah makanan. Jadi mungkin panitia baru sekedar nyiapin tapi lupa nawarin biar saya wakilin. Ya. Nah, silakan Romah Iramah orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Ya, kalau saya memang nggak ada, cuman air saja. Ya enggak, nggak mungkin ceramah sambil makan. Cuma ngasih tahu, tapi mudah-mudahan nanti pas pamitan MC kita mengamanahkan kepada panitia punya pengertian. Nah, mobil parkir di bawah ada jauh juga, isi pohon ya, jadi tadi rapel tenang, ada tikus pada beranak boleh dibungkus buat ya. Nggak mungkin dimakan juga, makasih dari ya Allah ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sepat gabus lele lohan cepet bagus tuh ya. Nah, kalau sudah begini berarti bukan di rumah makan nih ya, karena sekali mau datang dua padahal orangnya satu ya. Enggak apa-apa, insya Allah nggak mungkin sambil ceramah sambil makan, tapi insya Allah ntar ada dua, memang nggak sempat makan, insya Allah ntar rapi, ayam petik dimakan tikus, sebab keloteng, kelar acara, minta plastik tinggal bungkus nah, ya, tadi MC kita dan memanggil saya dengan pantun, tapi ada motivasi buat antum, biar ke depan makin profesional, pantunnya boleh kan? Ngasih masukan insya Allah. Jadi nanti saat antum-antuman langsung dapat tuh, ya Allah ngajak nyonya makan durian lewat jalan layang arah Celilitan. Pantunnya memang keren, tapi sayang masih megang catatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini selingan saja, soto babat sayur katuk obat ngantuk ya. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita menghadapi Ramadan dengan bijak, persiapan fisik, mental dan spiritual. Jadi tadi begitu lewat sini, saya ingat antara 35 tahunan yang lalu ya, di sini ada salah satu tokoh penyebar agama Islam yang termasuk juga saya punya guru, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Habib Muhammad bin Habib Ali. Jadi ada satu kitab yang memang dulu Al-Fagir ngaji langsung. Jadi kalau secara sanad keilmuannya, insya Allah sore hari ini saya sebutkan, ada kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, buah karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Saya ngaji dengan cucu beliau, sekarang cicitnya Habib Ali, yang merupakan juga bestie dengan saya.
Al-Habib Abdurrahman, kemudian ke abahnya Habib Muhammad, kemudian Al-Habib Ali, Witang ya, seberang kan. Nah, Al-Habib Ali punya guru Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau punya guru lagi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau punya guru lagi Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, punya guru lagi Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Habsyi, punya guru lagi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, punya guru lagi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, punya guru lagi Al-Habib Hussein, punya guru lagi Syekh Abu Bakar bin Salim, punya guru lagi Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Abdurrahman, punya guru lagi Al-Habib Umar bin Muhammad Basyaiban, punya guru lagi Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Ali, punya guru lagi Al-Habib Abdullah Ali Drus, punya guru lagi Al-Habib Abu Bakar Sakran, punya guru lagi Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, punya guru lagi Al-Habib Muhammad ya Maulidawi lagi, punya guru lagi Al-Habib Ali, punya guru lagi Al-Habib Alwi, punya guru Sayyidina Fakil Muqaddam Sahibul Ratibul Haddad ya pengarangnya, punya guru Al-Habib Ali, punya guru lagi Al-Habib Alwi, punya guru lagi Said Muhammad Sahib Mirbat, terus Said Ali Khalil Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi, Musa Al-Kazim, kemudian Muhammad Al-Bagir, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali, punya istri Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa ngulangin? Saya di TV malah belum pernah ngebahas begini. Kenapa? Kelamaan. Ya kalau di TV yang ringkes-ringkes saja, tapi insya Allah isinya padat, terus sebentar, tapi banyak apa? Raih hidup berkah bersama Luwak Point Coffee. Memang kebetulan sampai hari masih brand ambassador Luwak Point Coffee. Mau umroh gratis? Beli Luwak Point Coffee. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tadi saya sebutkan begitu, biar secara nggak langsung itu sanad keilmuannya berarti nyampe nggak ke Rasulullah tadi? Ya, kalau tadi sampai apa enggak? Nah, sampai ya. Jadi yang seperti itu penting karena ibaratnya driver di mana mengendarai kendaraan kemanapun berangkat nyaman. Kenapa? Karena udah lengkap surat jalannya. Nah, itu yang kata Syekh Abdullah Ibnul Mubarak dalam ungkapannya yang indah, bahkan disahihkan oleh Al-Imam Bukhari. Apa katanya? Al-isnadu minad-din walaulal isnadu laqala man syaa ma saa. Adapun sanad keilmuan dalam mempelajari ilmu agama, hukumnya adalah separuh dari agama. Separuh dari agama. Jadi kalau orang belajar agama nggak pakai sanad, maka siapa saja bisa berkata semaunya. Nah, dengan tema yang barusan saya sudah bacakan dan terpampang di depan, ada ungkapan baginda Rasul yang dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari pada kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad pada bab siam, bab tentang puasa, di mana hadis ini percis kalau kita lihat dengan persiapan fisik kita, mental kita untuk menyambut datangnya Ramadan, yang dimana saat ini hadis itu dibacakan. Kalau kita lihat asbabul wurudnya atau historinya, Nabi sedang khutbah di Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban menyambut datangnya Ramadan, yang dimana membuat para sahabat kaget dan heran. Karena begitu Nabi menyebutkan sedang naik mimbar, Nabi mengutarakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Nah, para ikhwan kita yang laki-laki, karena nggak layak di mana-mana khatib kalau khutbah pasti bukan amin tapi alhamdulillah. Hamdalah. Pasti rukun khutbah yang kedua dia bacakan alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 2 kalimat syahadat. Yang ketiga pasti dia menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat. Pasti yang keempat dia sampaikan usikum ibadallah wasiat.
Makanya buat kita sebagai mustami atau audien di saat khutbah Jumat, walaupun ceramahnya bagus, tapi kalau yang 4 hal tadi dibacakan, kalau kita yang ngerti, selesai salam, bangun lagi udah usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi taala. Kenapa? Karena Jumatnya enggak sah, walaupun ceramahnya bagus. Ya, kenapa? Rukun khutbahnya nggak dibawa. Oke, ternyata saat itu Nabi bukan mengucap hamdalah, bukan syahadat, tapi mengucap apa? Amin, amin, amin sampai 3 kali. Jumatan, para sahabat penasaran. Para sahabat pengen tahu. Sehingga langsung konfirmasi kepada baginda Rasulullah SAW. Kila ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbara fakulta amin, amin, amin. Ya Rasul, kok tetumbenan? Ini hari kamu khutbah mengucapkan yang pertama ucapan apa tadi? Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Ya, para sahabat saat itu jujur, sangat kepo, sangat penasaran. Kira-kira jamaah astrografia di sini kepo juga apa enggak? Kepo aja, kepo banget. Nah, ini pas dengan tema yang terpampang di sini, persiapan fisik mental kita untuk menyambut Ramadan. Karena para sahabat kepo, hari ini pun kita penasaran, Nabi jawab, faqala atani Jibril alaihissalam. Kata Kanjeng Nabi, tadi begitu aku naik mimbar, ujuk-ujuk, tiba-tiba datang malak Jibril di hadapanku. Malaikat Jibril datang di hadapanku dan bukan sekedar diam, bahkan membaca doa. Jadi aku mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ya, jadi para sahabat makin penasaran lagi, ya Rasulullah, kira-kira doa malaikat Jibril apa untuk menyambut Ramadan yang sudah di ambang pintu ini? Nabi karena ditanya, karena amin tadi ada berapa kali? 3. Ya, siap kita bahas ya. Insya Allah sekarang 5:30. Nanti sebelum maghrib mudah-mudahan ada kesempatan waktu untuk juga kita tanya jawab. Baru kita akhiri dengan maghriban berjamaah. Begitu ya rangkaiannya. Ya, oke. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada berapa tadi? Bawa emping dari kota Serang untuk dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada cengkeh, ada kue putu, oke lah kalau begitu. Ya, biar nggak terlalu tegang. Namanya ngaji, apalagi aktivitas dari pagi sudah banyak. Kelihatan baru mau mulai aja nih, antara 10 menitan pertama, itu di belakang udah pada berapa kali ganti kaki. Kalian lagi mulai duduk sila. Ya, ada yang mulai belonjo. Nggak apa-apa terus ya teteh. Gitu. Saya cuma ngasih tahu dong kok. Ya saya maklumin namanya aktivitas dari pagi. Kelihatan itu mungkin hatinya udah berkata, Ustaz, kenapa pohon pare dan lebih panjang? Tolong makin sore jangan panjang-panjang aja. Gitu ya. Ya mungkin yang snacknya udah tinggal kotaknya doang kan begitu. Kalau saya masih lengkap, insya Allah. Ya kan tadi saya bilang nggak mungkin saya ceramah sambil makan gitu. Cuman insya Allah ntar kalaupun nggak kemakan, saya ngomong gini, MC punya pengertian. Saya bilang ada tikus pada beranak boleh dibungkus buat anak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya kalau pegel nggak apa-apa, belonjok juga boleh kok. Iya, ya karena kelihatan di hati dan ada lagi pegangin dengkul aja tuh. Ustaz, obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk, pangkat terhadap pegel. Oke, ya. Enggak, saya demen Pak kalau ngaji ibu udah ketawa begini, resep kenapa? Sama utang lupa dia. Ya Allah, enggak apa-apa slow. Kok Aisyah makan talas biasa aja keles. Ya, udah ntar kelar-kelar pantunnya tuh. Iya, ya, mendingan saya jangan dipancing. Ya, tadi MC mancing, udah ikan bawal serterong lu jual gue borong udah sekalian. Iya, kalau beli masih ada, kalau borong habis sudah. Oke, ya insya Allah ya, kerudung merah berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Iya, karena saya ngeliat aja di pantun. Udah. Oke. Ya, insya Allah yang ini hitam-hitam kopi, walaupun hitam banyak yang menanti. Ya. Udah ntar nggak ngaji lagi.
Salam. Oke, saya teruskan. Jadi ada 3 amin. Para sahabat penasaran apa ya Rasulullah? Nah, ini persiapan buat kita nanti setelah kita tahu untuk menyambut Ramadan yang sudah di ambang pintu. Yang pertama, bunyinya begini kata Nabi. Ya Muhammad, man adraka syahra ramadana falam yughfar lahu famata padakhalan nara fa'abadahu Allahu kul amin fakultu amin. Itu kata Rasulullah. Terjemahin jangan ya. Oke, iya, takutnya udah pada paham duluan kan, gitu. Karena kalau ngeliat kitab yang originalnya, Teteh, Mbak, Ibu, itu Arab gundul, ya. Arab gundul. Anak sekarang diajak ngaji Arab gundul suka komentar, ya Ustadz Arabnya gundul, yang gondrong aja kok gitu. Ya Allah. Oke, ya saya teruskan. Ya selingan, soto babat, sayur katuk, obat ngantuk. Ya. Oke, isinya gitu. Apa sih isinya artinya? Doa pertama, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, man siapa orang adroka yang Allah izinkan masih bisa berjumpa syahrul Ramadana dengan bulan suci Ramadan. Falam yughfar lahu, tapi dirinya tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Punten. Jadi nggak ada persiapan, cuek aja. Nggak puasa jalan terus. Punten, nggak tarawih jalan terus. Nggak tadarus Quran. Jadi, naudzubillah min dzalik. Nggak ada perhatiannya. Nggak ada tarhib Ramadannya. Semangat untuk menyambut Ramadannya. Biasa aja. Maksiat jalan terus. Mendapatkan yang begitu, doa malaikat Jibril, famata. Dalam kondisi dia begitu, tidak ada opennya, tidak ada perhatiannya untuk memaksimalkan, bahkan mengoptimalkan ibadah. Di saat kondisi begitu, Allah cabut ajalnya. Pada khalan nar, berhak langsung masuk ke jurang api nerakanya Allah. Fa'abadahullah. Semoga model yang begitu ya Rasulullah, Allah jauhkan daripada umatmu. Katakan ya Muhammad, amin. Nabi jawab, amin. Tuh, yang pertama, ayah bunda. Ya, jadi perihal tarhib Ramadan. Karena memang Ramadan ini bulan istimewa. Punten, saya kasih analogi. Ibu-ibu yang ada di sini, mohon maaf, Yun Sewu, Hampura, kira-kira hobi nggak sama shopping? Hobi, ya saya agak diri dan apa-apa. Belanja hobi. Ya, nggak apa-apa. Ya, misalkan kita berdoa yang baik, Masya Allah. Ya, memang jujur ya para ikhwan, para ayahanda atau para abang, kita jujur dosa kita tuh banyak banget. Dan ada satu hadis, ini keistimewaan buat para suami, mudah-mudahan bisa diamalkan. Tapi saya mohon maaf, saya nanya dulu. Ini saya ajak bicara perjaka duda balik apa udah bulak-balik? Saya nanya dulu. Ya, udah bulak-balik ya. Sama sama yang ngomong berarti. Ya, oke. Gini, ya. Nah, kalau sudah bolak-balik berarti kita udah mengalami proses. Alhamdulillah udah punya istri dan udah punya anak. Dan jujur, keistimewaan ini hadis buat suami. Ya Allah, jujur. Kita ngomong secara laki-laki, kira-kira dosa kita banyak apa dikit, Bang? Ada satu dosa, ada satu amalan yang kata Nabi, inna minaz zunubi. Tuh, dari gramatikal bahasa Arabnya pakai bentuk jamak. Zambun, zambani, zunubun. Zambun satu dosa, zambani dua dosa, zunub sungguh dari dosa-dosa seorang suami. La yukaffiruha, tidak bisa rontok, tidak bisa terhapus dengan banyak sholatnya, dengan banyak puasanya, dengan banyak bolak-balik tiap tahun hajinya, dengan banyak bolak-balik umrohnya. Bayangkan, dosa seorang suami tidak bisa terhapuskan, tidak bisa gugur, tidak bisa Allah ampuni dengan banyak sholatnya, dengan banyak puasanya, dengan banyak hajinya, dengan banyak umrohnya. Tapi dosa-dosa suami rontok, Allah hapuskan, Allah ampuni dengan sebab berikhtiar seorang suami untuk membuat bahagia, senang lahir batin istri dan anak-anak. Nah, ini girang banget. Ulang, memang apaan ulangin? Enak banget, ulangin lagi. Enggak, saya di TV aja belum pernah ulang.
Ya Allah. Ya. Kan tadi udah direkam tuh, minta yang direkam. Ya Allah, ya jadi gitu. Dan makanya bisa kita udah menikah, istri kita nggak minta banyak. Kalau bahasanya Sunda, abang, kalau itu orang Betawi, aku cuman minta, aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau bang kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Betul apa enggak? Iya, ya Allah ya Rabbi, luar biasa loh pengorbanan istri kita. Begitu kita jabat tangan dengan Camer dulu tuh calon mertua. Iya kan begitu kata Camer, jawaztuka wa ankahtuka makhtubataka. Aku nikahkan, aku kawinkan putri kandungku dengan engkau, bla bla bla. Kita jawab dengan ungkapan yang singkat kalau pakai bahasa Arab, qabiltu nikah wa tazwijah bil mahril mazkur halan. Maka yang haram jadi halal, yang nggak boleh jadi ibadah, dan dia siap lahir batin menjadi makmum untuk suaminya. Betul apa nggak Bunda? Ya Allah, bayangkan kalau sudah ikhlas meninggalkan tuh keluarganya, makmum sama suaminya, begitu ngikutin suaminya, percis kayak lagu Bang Haji Roma, kan kesian. Surga yang engkau janjikan, neraka kan gak enak. Ya Allah, iya terusin deh. Terusan nyanyi apa? Ya, ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah, kembali kepada tadi saya mau kasih contoh urusan belanja. Mudah-mudahan dengan begini nanti suami sadar buat kewajibannya dan tanggung jawabnya. Begitu mau Ramadan, tarhib, ya Allah, kaget itu istri. Begitu lihat di m-bankingnya ada tanda bukti masuk sudah 30 juta rupiah. Aduh, kita ngasih ngomong yang baik-baik aja. Ya Allah, istri dengan solehannya nanya, ayam bebek, langsung berubah tuh manggilnya. Kenapa mak? Kelapa puan ada setangkai, boleh dibawa dari pasar Celipi. Ilmu apa sih yang kau pakai? Siang malam aku makin ke bawah mimpi tuh. Masya Allah. Nanya ini uang buat apa? Buat orang tua? Bukan. Buat mertua? Bukan. Itu spesial buat kamu mau Ramadan. Ya Allah, buat munggahan. Masya Allah. Amin ya Bu ya. Tidak akan yang baik. Langsung tuh istri punya uang segitu langsung kebayang kebetulan besok sebelum Ramadan ada waktu libur langsung japri bestinya tuh. Iya. Assalamualaikum WRWB. Kan ya. Ya, waalaikumsalam WRWB. Ya, langsung buka obrolan. Cin, gimana kabarnya Cin? Ya. Kan sama bestinya. Udah dapat izin dari suami. Masya Allah. Siap mengantar. Kamu mau kemana? Aku paling mau, ya paling ke Tamsit aja deh. Iya. Iya, nggak jauh kok. Nggak tahu Tamsit, Tanah Abang. Ya. Oke, tulis status OTW. Ya Allah. Oke, izin suami udah dapat. Jadi siap. Oke, kue cucur, kue cincin, meluncur cincin. Oke, berangkat tuh. Ditanya, kamu mau beli apa? Oh, aku udah niat nih. Karena dikasih tahu kemarin nama besti-bestiku itu di lantai pertama. Ya, di toko ini ada gamis yang aku memang satu nggak pasaran, tapi luar biasa. Ya kualitasnya keren. Tapi memang harganya lumayan. Berapa harganya? 2.999 rupiah. Iya tahu saya karena biasa belanja istri. Ada begitu, oke. Nah, ada. Enggak, dari 30 juta belum ada 10%-nya kok. Iya, kan 30 juta uangnya tuh. Masya Allah. Sampailah di toko yang akan dimaksud mobil. Udah kelihatan dari luar. Kita lagi mau masuk, telepon bunyi diangkat. Ibundanya nelpon. Kamu di mana nak? Kata ibunya nih. Ini kan kemarin udah bilang sama ibu dan juga dapat istri dari abang, maksudnya suami. Ini mau belanja gamis yang kemarin udah cerita. Oh jadi kamu mau belanja? Iya. Apa katanya? Kalau bisa jangan beli di situ. Nah, kenapa Bu? Ibu baru dapat kabar dari Besti. Itu di lantai 2 di gedung yang sama dengan toko yang berbeda, kualitasnya sama, tapi harganya diskon 50%. Halo, diskonnya berapa? Punten, kira-kira beli yang nggak ada diskonnya apa beli yang ada diskonnya? Oh, tukang belanja kan Pak. Tapi nggak apa-apa, berjubel naik ke atas. Keringetan, nggak apa-apa. Oke, naik ke lantai atas tuh, ngejar 50%. Begitu lagi mau masuk 50% tuh diskonnya benar kelihatan ada diskon 50%. Keluar dari lift, bestinya, Cin mau kemana? Ini mau beli diskon. Jangan.
Kenapa? Aku baru dari lantai atas, lantai 3. Kenapa? Itu di atas. Ya Allah, kualitasnya sama, benar sama barangnya. Diskonnya Cin. Kenapa? 50 plus 25. Halo, beli yang 50% apa diskon 75%? Tapi naik dulu. Capek. Berjubel. Tunggu aja tuh. Naik lantai 3. Di lantai 3 tuh. Ngejar diskon 50 plus 25. Begitu lagi mau beli, Allahu Akbar. Dari eskalator lantai 4 turun temannya. Kita mau ngobrol, mau kemana? Cid, ini diskonnya. Jangan, kata temannya, aku baru beli nih itu. Ya, wah sama kualitasnya. Bisa milih lantai 4 Cin. Kenapa? Cuci gudang. Cuci gudang. Cuci gudang. Kualitas sama. Jadi berapa harganya? Jadi cuma 200.000. Lalu pilih yang mana tuh? Tapi naik dulu ke atas. Tinggi loh. Nah, urusan belanja pandai jawabannya. Ini satu analogi, begitulah gambaran Ramadan. Kenapa? Gusti Allah bukan memberikan diskon lagi. Gusti Allah mempersiapkan untuk umatnya Rasulullah cuci gudang dan ready stock. Jadi nggak ketakutan habis stoknya udah ready sekarang. Tinggal gimana kitanya. Tuh. Kenapa giliran belanja rela ambil lantai 4 tadi berjuang apa panas-panasan. Ramadan yang sudah di ambang pintu. Ini bulan yang kalau bukan kata saya, ini garantinya garanti Quran, janji Quran. Saya bacakan satu ayat dan mungkin apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan ini ada di bulan suci Ramadan. Nggak ada di bulan Rajab, nggak ada di bulan Rabiul Awal, nggak ada di bulan, hanya di Ramadan. Bisa dilihat di situ secara gramatikal bahasa Arabnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lihat jawabannya. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yang dimaksud malam 1000 bulan adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ambil kalkulator 1000 bulan. Enggak kurang. Berarti 83 tahun 4 bulan lamanya. Saya ulang, 83 tahun 4 bulan lamanya. Sekali lagi biar berasa, 83 tahun 4 bulan lamanya. Sekarang kita pulangkan. Kira-kira umur kita nyampe nggak segitu? Nggak ada yang bisa menjamin. Punten, mari sahak. Insya Allah, soleha, cerdas, tambah cantik, mati. Bayangkan Bang, yang cantik aja mati, gimana yang jelek? Ya, yang mau mampus abang menurut saya. Ya nggak saya ngomong, Ustaz mati sebelum meninggal ya, kan lagi sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mati kan nggak mungkin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Oke, singkat kata itu urusan umur dan ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi sayang kalau kita nggak maksimalkan, belum tentu ini pun yang tinggal hitungan hari, belum tentu kita berjumpa, apalagi tahun depan yang lebih jauh lagi. Dan ini spesial hanya hadiah Allah untuk umatnya baginda Rasulullah SAW. Ya Rob, jangankan urusan ibadahnya, sampai ke makanan aja ke bawah. Benar. Saya tuh kalau di luar Ramadan nggak pernah berani makan biji salak. Sampai begitu Ramadan. Biji salak lembab. Beneran. Lah iya. Tadi ngobrol sama Mas Hikmat di situ. Beneran. Ustaz jadwal Ramadan, alhamdulillah saya bilang berkah. Ya, udah ketahuan nggak mungkin bisa buka puasa di rumah. Itu kalau selesai takjil, selesai makan, istri nanya, bener nanya, Abi udah takjil, udah pakai apa? Saya jawab biji salak tuh. Biji salak. Ya Allah, hanya di Ramadan, Bang. Siang hari kita bangun tidur, ngelihat kecoa di sangkar korma. Di luar Ramadan belum pernah kita kecoa aja. Hanya di Ramadan, ya Allah, ngelihat kanibu dianggap dadar gulung. Apalagi saya orang Bogor, di Ramadan, sore-sore begini, ya Allah, ngelihat karet gelang, mie glosor. Allah Akbar.
Itu kemakan makanan aja ke bawah, apalagi urusan ibadahnya. Nah, tolong tuh dari sekarang. Apa Ustaz? Ya, ini satu hadis atau dua boleh lah. Satu yang ibadah malamnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Atau yang siang harinya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Artinya siapa orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Man qoma itu ya bangun. Ya, tadi anak ajlisu, ketika sekarang anak agumu, kiam, bangun. Siapa yang bangun maksud menghidupkan malam, paling nggak kalau nggak maksimal dengan qiyamul lailnya, tarawihnya. Tarawih silahkan, jangan masih memperdebatkan antara 8 dan 20. Ya, intinya yang 8 ya memang silahkan, yang 20 bagus, yang 36 juga kalau kuat silahkan, yang nggak bagus yang nggak dua-duanya. Iya, sayang, gitu kan? Kenapa? Siapa orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, maka ya Allah, karena iman dan ikhlas diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Siang harinya mansomar puasa Ramadan, sampai Nabi gregetannya sama orang yang punten yang ninggalin ibadah puasa tapi nggak ada uzur syar'i. Ini saya bacakan satu hadis, man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin rahsahallahu lahu wala maradin lam yakni samudahri kulihi wa insomahu. Apa artinya? Man aftara yauman, siapa orang yang berbuka puasa satu hari dari Ramadan min ghairi rukhsatin, enggak ada rukhsah. Sakit ya enggak, musafir juga enggak. Tapi kadang-kadang lagunya tengil baru timbang supir angkot. Baru puasa seminggu sambil nyopir. Dan hampir rata-rata kalau kita cross check di lapangan, KTP-nya Islam. Atau mungkin yang kerja, siapa saja. Singkat kata, nggak puasa Ramadan walaupun cuma sehari. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, rakhasallahu lahu wala maradin lam yakdi samudari kulihi wa insomahu. Dia nggak akan bisa membayar. Walaupun ngebayar kodonya sepanjang hidupnya, nggak akan bisa menyamakan satu hari fadilah yang ada di bulan suci Ramadan. Ya, luar biasa. Ini tolong diajarkan kepada anak-anak kita supaya dengan siapapun mereka bergaul di saat bulan suci Ramadan, jangan sampai berani membatalkan puasanya. Nah, itu hadis yang pertama perihal amin dari malaikat Jibril. Jam 6 kurang 10 menit. Saya bukan mau udahan, ngasih tahu doang ini. Ya, masih banyak, masih 2 amin yang tadi. Silakan belajar nggak apa-apa, Bang. Iya, mau pegal kok. Iya, ya. Udah, cuma tahu. Ya, nggak apa-apa. Kita bukan di masjid kayak ini. Santai aja. Yang penting walaupun pelan-pelan, 1 amin udah dibahas, paham. Ntar kedua, ketiga paham, itu biar nggak sia-sia untuk menyambut datangnya Ramadan. Itu namanya kita ngaji betul-betul manfaat. Kenapa? Karena luar biasa kecilendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting masuk. Biar pendek yang penting. Iya. Ininya. Ibu nanti dibalik kecewa loh, buat apa panjang nggak masuk-masuk, kan capek-capek doang. Iya, ya. Hadirin rahimakumullah, amin yang kedua. Ya, tadi ada 3 kan? Nah, masih kuat apa enggak ini? Nah, oke, ya. Saya kalau udah dari duduk sampai diri begini udah siap di atas 1 jam lebih, beneran Pak. Gitu. Iya, ya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, apa isinya? Ya Muhammadun man adroka abawaihi au ahadahuma falam yabirra huma famata fadakhalan naro fa'abadahullah kul amin fakultu amin. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, man siapa saja umatmu adroka yang masih berjumpa abawaihi dengan kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tua kita. Berarti bang sudah menikah. Di saat saya ngomong kedua orang tua, dalam tanda kutip mertua. Orang tua dan mertua. Au ahadahuma, atau mungkin udah nggak lengkap tapi tinggal sebelah. Maksudnya gimana? Mungkin udah nggak lengkap. Saya jujur, abah saya sudah meninggal tahun 2005 yang lalu. Berarti tinggal hanya umi saja. Ya, saya punya istri sudah 2-duanya karena mertua saya antara beberapa bulan yang lalu sudah kemanggil ke hadapan Allah. Atau mungkin yang masih lengkap, tapi punten
ngadepin Ramadan yang sudah diambang pintu, falam yabirrahuma. Tapi anak mantu nggak tahu diri, nggak membuat senang orang tua dan mertua. Nah, cara membuat senang ini bukan hanya doa di status. Giliran hari ibu doanya cakep-cakep banget di Facebook dan di status doang. Tapi tetap aja curhat ibunya, lapar jalan terus. Nah, contoh, tadi saya dari Condet ke sini pakai mobil, untung bannya kanan kiri ada. Ya, ya, Bunda, secakep apapun mobil yang kita kendari, kalau banyak kanan doang, nyampe apa nggak ke tujuan? Nah, tadi ada saya bawa kanan kiri ada. Iya, hari ini luar biasa. Dari mulai sebelum subuh selesai, karena naik mobilnya banyak kanan kiri ada. Dari Bogor saya berangkat tadi ke Tambun, nyampe karena banyak kanan kiri ada. Dan alhamdulillah sopir nggak teriak. Karena kalau misalkan ada kurang pas, sopir akan teriak. Bi punten, ini harus masuk bengkel. Kenapa? Ini setirnya sing ke kiri. Harus gimana? Sepuring, balancing. Betul apa enggak? Begitupun kita yang ingin sampai ke tujuan, jangan pernah membedakan, apalagi Ramadan di ambang pintu, ini masuk doa malaikat Jibril, siapa kanan kiri? Orang tua, mertua. Mertua, orang tua. Orang tua, mertua. Mertua, orang tua. Ustaz, dasar hadisnya mana? Tadi saya bacakan ayatnya. Silakan dilihat. Apa kata Quran? Luqman ayat 14. Aniskurli wali walidai. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang tua kamu. Tadi saya katakan udah, orang tua tanda kutip buat kita sudah menikah, orang tua plus mertua. Jelas apa enggak nih? Karena mohon maaf, banyak anak-anak mantu zaman now nih, saya tanya udah jelang Ramadan begini, nah mertua kamu masih ada? Oh ada, sehat. Di mana? Di Bogor. Ini besok mau puasa? Iya. Udah kirimin belum? Udah. Apa? Fatihah. Orang tua masih doyan nasi goreng kebon sendiri. Ngirimin Fatihah. Jadi kenapa mau kebon sini? Ya dekat dari sini ya. Ya, oke. Rahimakumullah. Singkat kata, Ibu, Bapak, rahimakumullah, itu mengenai yang namanya apa namanya? Nih, Ustaz, orang tua saya di kampung. Ya Allah, ayah bunda, ini masuk poin yang dimana untuk persiapan menyambut Ramadan terhadap orang tua dan mertua. Saya contohkan pada diri saya, ayah bunda, jujur, mungkin ini barokah dari doa mereka, karena saya bersyukur banget Allah takdirkan dari semenjak menikah dengan istri, keramat hidup saya di sini dalam tanda kutip mertua, Allah izinkan sampai kemarin akhir hayat meninggal dunia pun, Masya Allah, saya yang talkinkan, nah sampai akhir hayat bersama saya. Nah, dan saya termasuk anak mantu yang kalau kemana-mana nggak pernah, maksudnya belum pernah kecuali saya cium tangan dulu, saya peluk dan minta restunya. Nah, sekali waktu lumayan jauh safari dakwanya, jadi dari Makassar masih naik pesawat lagi, ya kurang lebih 1 jam. Nah, ternyata sampailah di sana sudah jam 11. Saya berangkat padahal dari rumah dari jam 3 karena take off pesawat di Suta jam 5-an. Kan nggak mungkin berangkat jam 4 dari Bogor. Alhasil saya mau ketuk pintu kamar mertua, nggak berani, mungkin takut masih istirahat. Singkat kata jam 11 di luar kota sudah saya telepon, saya mertua, saya orang Sunda, saya ngucap perada panjang tuh. Mama abdi teh muhun hampura pisan. Udah pakai pura pakai pisan nih. Mertua saya nanya, aku naon kasep sanes kesurupan kan? Ya. Kalau yang ngerti ketawa nih, nggak ngerti sendiri. Ya, saya enggak biasa ngomong Sunda Pak, karena asli Betawi. Tapi upami simpuri nyaris kena sekedik biasa. Ya, kaditu kadinya ambil batu sabitnya. Nah dia nanya malah, aku naon kasep sanes, kamu nggak kesurupan kan? Oh saya bilang enggak mas, sehat. Kok hampurannya panjang? Saya bilang hari ini saya berasa salah banget, Pak. Kenapa? Karena biasanya pamitan, cium tangan, ini sudah di kampung orang, udah jam 11 pula di sini, karena 1 jam lebih cepat, saya berasa salah, belum cium tangan dan minta maaf. Nah, saya nanya, gimana kabarnya pagi ini, mah? Gimana tadi sarapannya? Jujur, ayah bunda, itu orang tua mendapat perhatian begitu saja dari anak menantu, ya Allah, bantuin jawab, kira-kira bahagia aja apa bahagia banget? Ya Allah bahagia banget tuh. Padahal nggak ngasih uang tuh. Karena lagi jauh. Iya. Selesai dari sana 3 hari. Sampai di Suta. Sebelum pulang ke Bogor.
Saya telepon lagi, nggak pakai hampura panjang. Cuman saya tanya, Mas, yang belum berangkat ke Bogor, ini mau pulang kira-kira mama mau matang apa mentahnya aja? Dia jawab, saya mau dua-duanya. Dua-duanya, Bang. Dua-duanya. Ya paham anak mantu. Kalau yang nyewa anak mantu yang belakang budak dari dua-duanya. Kebayang tuh bercabang. Matang, mentah. Mentah, matang. Gampang. Urusan udah beres di Makassar. Saya kalau keluar kota, kalau nggak urusan beres, ogah saya. Ini kesini walaupun dekat, kalau nggak beres, saya ogah juga. Jadi insya Allah beresin aja dong. Belum udah 2 cetek. Iya, tapi belum bisa makan lagi. Cara mah nggak mungkin kan. Iya, ntar pulang, ayam pitik dimakan tipis sebab loteng, kelar acara, minta bakso dibungkus tinggal di tenteng. Oke, saya teruskan lagi. Singkat kata, dua-duanya. Matang mentahnya, mentah matangnya. Langsung saya keluarkan kocek. Saat itu 4 lembar yang merah. Angka depan 1, nolnya 5. Gambar RI pertama. Nah, tahu ya? Nah, 4 lembar. Jadi berapa tuh? Nah, urusan duit cepetan ibu. Bener. Enggak apa-apa ibu. Bener, makasih. Iya. Bu, Masya Allah. Saya tahu kesukaan. Saya termasuk yang sangat tahu kesukaan mertua. Ya Allah, saya mampir langsung ke stand roti Berito. Karena kesukaannya itu. Ya, saya ambil kira-kira ibu beli uang 400.000, mohon maaf, dapat dikit tapi banyak itu. Entar dia makan nggak sendirian, nyambat cucu itu makannya enggak. Tapi kebayang sudah di hati terucap matangnya, matangnya. Karena tadi mintanya dua-duanya. Matangnya. Sudah siap. Nah, sampai Bogor, saya ambil lagi amplop yang kosong. Saya isiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini bukan setiap bulan. Ini mah yang sewaktu-waktu doang. Yang bulanan lain lagi gitu, Bang. Urusannya iya gitu. Kebayang udah dalam amplop mentahnya. Karena target tadi dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ini anak mantu sekarang kadang-kadang nggak paham urusan begini. Iya, makanya saya ulang-ulang biar benar paham. Sampailah. Iya. Saya sampai ke kamar mertua, saya cium tangan. Ya Allah, saya peluk. Cium tangannya juga benar bunyi. Bukan ke sini. Bukan ke sini. Bukan ke sini. Cium tangan. Cium tangan. Kalau begini, cium kepala. Ada soal besar pelajaran IPA. Apa indera penciuman? Jawab kepala. Kenapa itu? Oke, kita nggak bahas itu. Tapi bahas ini. Singkat kata. Ayo bunda. Kelas 6 yang tadi. Kelas apa kata Pak? Itu ngobrol, ya orang tua kalau sudah di atas 27 tahun itu obrolan itu obrolan bisa dicoba. Iya, tapi tetap kita kemudian selesai. Ya Allah, saya ambil amplop tadi itu. Ketemu dengan saya dengan tangan di toha. Karena mahram. Begitu ketemu tangan mertua dengan menanti, ada kesan-kesan. Ya Allah, buat kita yang anak mantu. Begitu kita meminta. Apa yang diceritakan orang tua dan tua kita? Melihat kesukaannya. Ya Allah, berkenan ini mata. Perhatian dari anak mantu. Melihat itu, ya Allah, dengan itu juga apa si artinya harus kita lihat. Jangan seorang pun kita tanya apa mungkin itu saya dia tersekurangnya wah tahu wah ini waktu solo bukti aku jangan tidak ya Allah 9 bulan lebih kita sadar mengaku ya kemudian kalau nanti nyuruh ibu itu kenapa luar biasa kalau nggak percaya dari selama 2 kilo tahunnya dengan mungkin lebih yang ngomong ya itu jauh salah dengan merasa keras luar biasa perjuangannya makin bulan bukan makin kecil ya Allah apalagi kalau bisa menghentikan ya saya termasuk yang orang saya cerita bahasa Arab itu sama saya lawan ya Allah gua hampir lebih dari 11 tahun di pokoknya iya ya Allah ya Rabbi resiko kalau nggak hidup mati ya Allah belum lagi menyusul sampai 2 tahun lamanya bisa ketemu ya betul
itu ada bahagia saat mendapatkan ucapan dari orang tua. Bahkan ucapan itu ya Allah, mantu saya paling bagus. Saking bahagia. Ini menceritakan bahagia. Di saat orang tua dengan hati yang tulus ikhlas, bangga dan bahagia mengucapkan bahagia itu terbuka sampai. Ini jawabannya panjang. Untuk pikir baik kesehatan, baik segala urusan, baik rumah tangganya, baik rezekinya, baik keturunannya, baik dalam segalanya. Tuh menyambut Ramadan yang sudah mampu dan kita langsung jauh-jauh untuk mendapatkan yang namanya keberkahan dunia. Kalau boleh sesingkat, boleh semakan dulu, boleh? Boleh ya? Nah, boleh ya? Ada orang tua yang buat aku, mau buat saya, tapi orang tua kamu mesti Allah buat kamu. Jadi kalau orang tua masih hidup dengan Pak, jadi mana? Terus orang hidup jadi Pak, oh asik. Ya Allah, mudah-mudahan ini persiapan buat kita menyambut Ramadan. Ustaz, waktu sedang berangkat kalau sempat silakan jadi kalau nggak sempat, istilah sekarang. Ya Allah, hadirin ada dari Allah. Yang juga aminnya perihal salawat. Apa? Nah, kita ya, sampai di bulan Syakban, kita berusaha. Sebenarnya di bulan Syakban itu ada ayat sakti surat ketiga juz 22 ayat 56 diturunkan bulan Syakban. Di bulan surat berapa? Juz berapa? Hafalnya 30 sampai 30. Juz 30 semua sampai ada penjelasan. Tadi yang nggak bisa dimana? Ya, nanti kita sudah Allah bisa diturunkan di bulan Syawal. Itu nggak apa-apa. Saya bacakan ayatnya di Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu mengajarkan untuk berarti memperbanyak bacaan selawat Nabi. Kenapa? Konsepnya dalam Quran bisa ditandai surat ke-8 juz ke-9 ayat 33 Allah yang berjanji. Surat Al-Anfal ayat 33. Surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Nah, ini bukan janji saya, janji Al-Quran. Ingat, janji Al-Quran ini bukan janji pilkada. Maka pilkada beda tipis sama pilkada. Pilkada yang dibutuhkan. Pilkada yang sudah terjadi. Kalau Quran insya Allah ada sini, ada pendidik, Masya Allah bahkan pernah berpaling tren. Jadi Quran surat Al-Anfal ayat ketiga perihal berpaling tren. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah bikin susah hidup mereka. Mengharap rumah tangga, suami istri Ramadan dan kedua jemaah hiburan. Betul, anak orang tua, ya Allah sedih lihat bapaknya cakap banget namanya Abdullah, biar orang manggil bokap. Ini namanya Zainab, biar orang manggil nyokap. Digabung, yang sekali, Masya Allah, ya Allah sedihnya, enak apa enggak pada gitu? Karena bunda dan Quran berjanji Allah tidak bakalan bikin susah hidup mereka. Tapi ada syaratnya. Wa'anta. Ini kalau kita ngaji mau begini di sini, wawunya mau hanya.
berdoa. Allah nggak bakalan bikin susah kita punya urusan. Sementara kamu ya Muhammad masih membersama. Maksudnya membersama kita. Dan kita pada diri kita. Sekarang sudah jam 6, lewat 7 menit. Saya baru sampai tahu. Dari mereka dari pagi kami dari udah berapa saya kita dengan selawat kita. Dari 2.000, 200, 300, 200, 11. Ya Allah ya Rabbi. Bu, sakti yang luar biasa selawat dari sifat. Ya, boleh semakin boleh. Boleh mengajak besan naik pesawat. Itu besan orang mampu. Jadi, urusan orang berselawat, segala urusan pasti Allah SWT semoga dalam waktu yang singkat ini dengan tidak amin menjadi persiapan fisik mental kita untuk menyambut Ramadan yang sudah diambang itu. Ya, akhir saya serahkan lagi. Yuk, apa namanya? Ya, setelah Nabi Rahman yang sedang memaparkan materi pada sore hari ini, sambil beliau beristirahat, mungkin lapar kue jujur. Itu aneh yang kue Ustaz. Kita bisa lagi kita gimana? Kita sambil istirahat sebentar, ada beberapa iklan dari program-program kami dari Ramadan tahun ini. Insya Allah nanti Ramadan kita akan dikasih yang bersama Ustadz Bedri Rahmat atau Ayu Bedri, ya, membangun keluarga yang di surga. Lalu nanti ada Ustadz Zulkifli Hasan, Zulkifli Muhammad Ali Zulkifli Hasan. Ini ada yang ini nggak tahu ya. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali lagi berkunjung ya di Jakarta, alhamdulillah berkenan di sini juga. Nanti juga ada Ibu Kajian Muslimah, dicatat juga nanti untuk resminya official akan dikirimkan oleh panitia. Dan kita tutup semua Ramadan nanti santunan anak yatim dan duafa bersama Kak Mei pendongeng, insyaallah. Baik, untuk itu silakan dari satu dulu dari Bapak, dari Ibu satu, silakan yang mau bertanya. 1, 2, 3, tidur semuanya. Ya, umumnya ada hadiahnya berarti bermas. Wah, langsung. Kiri, kanan. Silakan Ibu. Ya, silakan. Di dalam Al-Quran surat kedua ayat 184 dan 185 ya yang tanya. Jadi untuk tahun kemarin yang ternyata suaminya meninggalkan puasa 15 ya. Nah, dalam konsep Quran faman maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Paman dan siapa orang karena yang kondisinya maridun dalam kondisi marid sakit awal sampai atau dalam kondisi bepergian untuk tujuan yang baik bukan untuk maksiat, maka mereka membatalkan puasanya. Hanya sedang puasa fa'id dan bin ayyamin ukhra, maka dia mengganti pada kemudian untuk kondisi suaminya yang sekiranya contoh berarti sekarang kan tanggal Sya'ban, kalau sekarang di hari Rabu, nah berarti kalau Ramadan masih berapa masih lagi? Nah sudah
meninggalkan suami 15 hari. Itu kalau misalkan suaminya sudah sehat, merujuk kepada ayat yang baru saja dibacakan, maka masih belum mesti dibayar fidyah. Kenapa? Karena belum melewati Ramadan. Ya, jadi kemarin uzur Ramadan, pertanyaannya 15 hari. Ternyata sekarang sudah sehat dan ternyata sempat bayar. Berarti kalau utangnya 15 hari, ternyata tinggal 11 hari lagi. Itu ternyata sebagian digunakan untuk malam, sahur, lantas dia lihat nawaitu sholatin an-adai, ya kodohan lillahi ta'ala. Punya puasa esok hari, bayar kodok puasa Ramadan yang kemarin, maka secara umum fikihnya, yang udah suaminya masih belum wajib untuk bayar fidyah. Kenapa? Belum melewati Ramadan besok. Belum, ya cukup bayar kodok puasa. Yang ketiga, ternyata tinggal 11 hari. Nah, kan nggak mungkin. Udah Ramadan masih kurang tapi 4 hari. Itu baru saya. Nah, yang 4 harinya udah nggak mungkin udah Ramadan kan gitu. Nah, berarti nanti habis Ramadan yang 4 hari baru bayar kodok juga fidyah. Terus. Jadi kalau misalkan Ramadan kemarin punya utang, ya, yang ikhwan punya ikhwan, kemudian masih ada 11 hari dibayar kodoknya nih. Sebelum ketemu Ramadan besok, nggak perlu bayar fidyah. Bayar fidyah berlaku kalau kita punya utang Ramadan kemarin, ternyata dari Ramadan kemarin ketemu Ramadan ini selalu lupa amal utang. Utang sama Allah nggak ada dari kali-kali. Ya, jadi asik aja. Ketemu baru di kajian bertanya ini, ya Allah, berarti utang saya. Ya, kenapa? Utang saya ada yang lebih banyak Ramadan ini. Ya kan? Jadi yang sini banyak perasaan. Ya, perempuan juga jangan tanya kan yang bulan itu perempuan yang kamu kecil. Ya. Itu yang penting itu tuh ada. Jadi itu mudah. Itu 11 hari kita misalnya besok mulai. Lantas sampai Ramadan itu yang 15 hari itu sudah berkurang, nggak perlu bayar fidyah. Cukup kodok puasa. Kecuali tadi sekarang nggak sempat bayar utang, ketemu dengan Ramadan besok, baru di luar Ramadan udah ketemu Ramadan yang tahun lalu, ketemu Ramadan yang sekarang udah bayar utang, baru dapat kewajiban dua. Kodok juga tetap kodok juga fidyah. Fidyah itu sebagaimana konsep Al-Quran menyebutkan di ayat 184-185, wa 'alal ladzina yuti'unahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang fidyah, orang yang tadi dalam kondisi tahun kemarin belum bayar, baru dia kodok dan dia fidyah, atau buat mereka yang tidak mampu untuk memberikan di mana makanan pokok buat mereka yang miskin. Tinggal dikalikan aja berapa hari itu, tapi itu sesuai. Memang biasa makannya beras pandan wangi, giliran fidyah jangan pakai beras miskin. Kita punya makan buat kita pandan wangi, giliran fidyah kayak beras miskin. Jangan kan manusia ayam itu makan ini. Iya, nah tinggal itu. Ya kalau tidak lagi satu dulu, saya punya dari Syekh Jabir itu apa yang nggak banyak kok yang disebutkan. Ya ukurannya. Kalau kita mau hati-hatian, kita gunakan saja. Berarti 4 hari, berarti 4 liter dengan sesuai beras yang biasa. Itu kalau misalkan suami ibu selama hari ini masuk ke Ramadan nggak bayar, itu Ramadan itu baru bayar kodok dan bayar fidyah. Tapi kalau misalkan di kesempatan saya dipakai buat bayar kodok puasanya, nah sisanya maka tinggal sisanya bayar fidyah. Terus kodoknya, itu maka hasilkan dari suami mudah-mudahan bisa. Ya. Siap jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah muslim-muslimah Asra ya. Mengingat waktu juga sudah hampir menjelang azan maghrib, atau mungkin sudah azan kali ya. Sudah azan ya.
Tapi sebelum kita tutup izin Ustaz Habib Rahman, kita ada sedikit keterangan dari kami yang akan diberikan oleh sedikit Ustaz Manusia. Ini ya Bapak Ibu sebentar aja, nanti kita akan doa bersama. Insyaallah. Ya. Bismillah. Ini kita yang masalah gitu ya. Pada satu dua tiga kita bismillah ya. Oke, teman. Siap. Baik, untuk itu tadi yang pertama, mungkin mohon mulai kepada kalian ditanyakan nomor teleponnya jamaah ashabi untuk baik Bapak Ibu jamaah sekalian, asal umum tapi insya Allah Ramadan nantinya akan datang memberikan hiasan kepada hati-hati kita yang masih gegabah. Untuk itu pada kita sama-sama dengan kepala harap dan tidak Wa'ala, semoga sore ini Allah kabulkan setiap permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa 'allimna bima yanfa'una. Bimbing selalu diri ya Allah untuk selalu mendapatkan ilmu yang manfaat. Wa rizqna mimman tanfa'una. Berikan rezeki kepada kami dengan selalu mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan keberkahan kepada kami di dalam mengisi hari-hari di bulan Sya'ban. Ya Allah, wa barik lana Ramadan wa hasil maqasidana. Sampai kami sehat jasmani rohani kami, tetapkan iman Islam kami, murahkan rezeki kami, bisa berjumpa di dalam bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca yang benar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri, sebagai informasi, insya Allah setiap hari selama Ramadan kita akan jelang maghrib hanya di STM. Ya, setiap hari di STM. Namanya kok hanya 2 menit 3 menit. Ya, Allah dan sekitar tahu ya STM biasanya maghribnya duluan. Kalau nggak sempat di maghrib ya, jadi weekend mungkin di rumah cepat sore boleh juga RCTI ya, promosi. Nah, kalau nggak sempat maghrib atau mungkin cepat weekend ya udah weekend. Nah, ya. Kalau masih kelamaan punya handphone, biasanya karena kamu saya bisa dan insya Allah setiap hari bisa disimak yang original yang asli saya itu yang samaran namanya sepatu biji gue tapi bukan asli ya, itu paling aslinya hanya di channel YouTube HP Hikmah Pantun. Jadi dengan pantun para jenaka dengan bahasa ini keseharian ya, tapi jangan lupa kalau sudah lihat share, like dan subscribe-nya, promosi lagi saya. Makasih bisa akan perhatiannya makhluk kurang lebihnya ikan pantun kurang jangan pada lokal, ikan bandeng kurang jangan pada terendam, ikan kakap dan pakil adalah nama-nama sejarah. Jadi kami bersyukur warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan saya juga boleh pantun Ustaz ubur-ubur ikan lele yang dibawa hadir ya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.